Aduh. Halo sahabat DB News. Nah, pagi hari ini kita akan membawakan berita viral lagi terkait salah satu kejadian yang terjadi di asrama Jepang yang terjadi karena gara-gara sebungkus mie instan dan diduga di bawah pengaruh alkohol. Seorang oknum tenaga kerja Indonesia ataupun TKI telah membakar habis asramanya sendiri. Waduh. Nah, sebuah tragedi yang kini viral mengancam nasib ribuan TKI lain dan memunculkan tuntutan ganti rugi fasilitas sebesar 800 juta rupiah. Gila sih, itu iya. gede banget ya nominalnya ya Kak ya. Oleh karena itu langsung aja kita bongkar fakta-faktanya. Nah, beberapa hari terakhir, media sosial, khususnya di TikTok, dihebohkan oleh sebuah video mengerikan yang diunggah oleh akun bernama @asahisan22. Video ini merekam detik-detik kebakaran hebat di sebuah asrama pekerja di prefektur Shiga, Jepang pada Senin dini hari 14 Juli 2025. Yang membuat Indonesia gempar bukan hanya kebakarannya, tapi narasi di baliknya. Penyebabnya diduga adalah ulah WNI kita sendiri. Lagi dan lagi. Yuk, mending nggak usah lama-lama, kita langsung aja lihat videonya. Oke, video yang pertama. Oke, ini ada satu video ini yang pertama detik-detik ya. Benar banget, tapi ini udah kejadian ya Kak ya, dan apinya cukup besar juga. Dan ini orang-orang Nah, udah semua pada keluar. mengevakuasi ya. Mengevakuasi diri dan barang-barang yang mungkin bisa dikeluarkan saat itu juga ya Kak ya. Dan ini terlihat udah Ini kayak banyak tampak banget. di belakang ya kebakarannya. Dan ini pastinya asrama yang gedung tinggi ya Kak ya, Benar. soalnya apinya kelihatan banget gitu, menjulang tinggi juga. Oke, ini video yang kedua. Nah, ini dari POV yang berbeda ya, sudut pandangnya ya Kak ya. Dan ini posisinya pemadam kebakaran Jepang sudah sampai di lokasi kejadian. Dan beberapa juga kita lihat udah, Ya udah mulai mau semuanya ya yang kebakar ya, terbakar ya. iya benar banget. Dan ini orang-orang udah udah mau mendokumentasikan ya Kak, Iya, karena benar. mereka udah posisinya di luar, sudah berada di bawah dan udah mengevakuasi diri seperti itu. Benar. Ini video yang ketiga. Wah, ini lebih dekat iya. posisinya Dan ya, ini Kak, ya. sudah hampir semuanya ya. Benar banget, pasti itu makanya udah semua udah menghangus bumikan ya asrama yang menjadi tempat tinggal para TKI di Jepang. Ini udah terlihat juga bahwa memang orang-orang sudah mengevakuasi diri dan hanya mengandalkan bantuan dari pemadam kebakaran. Benar. Kayak gitu. Nah, ini juga ada video afternya, teman-teman sobat DB News. Wah, udah ini kelihatan banget ya habis iya, terbakar. Habis terbakar, tinggal udah nggak ada sisa kayaknya Kak ya. Benar. Udah menjadi apa ya? Abu ya. Iya. Akhirnya udah terbakar semua barang-barang yang ada di sana gitu. Nah, ini menjadi suatu fenomena yang cukup menyedihkan ya teman-teman. Apinya juga cukup besar ya. Dan ini juga bukan sekedar kebakaran kecil di kompleks atau ruko, tapi ini di asrama yang mungkin ada beberapa lantai gitu ya Kak ya. Gedung bertingkat akhirnya habis dilahap oleh api. Nah, kalian bisa lihat juga dari ketiga video tadi, orang-orang akhirnya menyelamatkan diri untuk keluar dari gedung asrama tersebut dan membawa barang-barang mereka yang bisa dibawa untuk turun dan ke bawah. Kepanikannya pun cukup luar biasa, sehingga salah satu pengunggah dari video ini juga memberikan konteks yang mengejutkan di kolom komentar, dan ini menjadi salah satu sumber kemarahan bagi netizen seperti itu. Coba Kak bacain beberapa komentar yang ada Kak. Komentar-komentar ini berasal dari netizen TikTok ya. Seperti kayak baru datang, belum lepas dari senta, kelakuannya aja udah kayak gini. Udah dibilang minimal D3 atau S1, sama yang ada background organisasi itu di blacklist aja. Bener banget nggak sih sebenarnya ya? Tuh, ada juga yang bilang buat kalian di sana warga Indonesia kerja di Jepang, baik-baik di sana. Kasihan adik-adik kalian, masa depan mereka yang mau kerja di sana. bener banget. Dikasih video kayak gini, tolong dibuka mata sama hatinya, bukan malah nggak nerima. Dikasih saran baik dan jadiin pelajaran dong. Kita nemu bekerja di negara orang, bukan di rumah teman. Jadi taati peraturan sebaik mungkin. Jadi intinya netizen juga berharap ya di media sosial atas kejadian yang sebelumnya tuh jadi pelajaran, ada kejadian yang berulang kali ya. Nah. Ini yang kedua ini terkait kebakaran, dan itu disebabkan oleh salah satu TKI yang berasal dari Indonesia Kak. Itu sangat menyedihkan ya. Dan awal kebakaran ini pun berasal dari dapur negara Indonesia Kak. Jam 3 malam masak mie itu ditinggal ke toilet
dan posisi orangnya tuh sedang dalam kondisi terpengaruh oleh alkohol Kak Nah, atau mabuk. gitu aja udah melanggar aturan ya. Bener banget sebenarnya karena posisi orang mabuk kan mungkin nggak sadar ya kayak dia Benar. lagi ngapain dan lain sebagainya gitu. Padahal di Jepang sudah mengatur regulasi bahwa jangan ada yang masak kalau melewati jam 10 malam Kak, apalagi ini posisinya udah jam 3 subuh gitu. Dan ini sangat fatal ya, fatal banget teman-teman karena sudah melanggar regulasi kayak gitu. Nah, kita akan menyimpulkan beberapa poin dari kejadian asrama kebakaran di Jepang ini ya Kak ya. Poin yang pertama adalah melanggar jam malam. Ini udah Benar. penting banget Kak karena kita sudah mengetahui regulasi yang ada di Jepang. Yang ternyata oknum ini jelas banget dia masak jam 3 pagi. Wah, ini gila banget. Udah terlalu banyak nggak sih bener ya? banget. Udah kelewatan banget. Udah kelewat batas banget karena jam 10 ke jam 3 itu udah hampir 5 jam ya Kak. Benar banget. Jauhnya gitu. Itu udah kelewatan batas. Nah, yang kedua, diduga dalam kondisi yang mabok. Tadi WNI-nya tuh masak dalam kondisi mabok dan itu tuh memperparah kelalaiannya kayak gitu. Dan Karena yang mungkin ketiga, ini ya Kak ya, karena mungkin mereka terpengaruh alkohol. Iya, benar. Jadi nggak sadar apa yang lagi diperbuat, ditinggal ke toilet, udah lupa. nah itu Linglung ya kan Kak gitu. Dan yang ketiga adalah meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Ini sungguh-sungguh yang Sangat fatal sih. dan berbahaya ya Kak ya. Karena kalau kita udah mabuk, udah melanggar jam jam regulasi gitu. Meninggalkan kompor yang lagi masak dalam keadaan yang menyala. makin ya. Makin gitu. Jadi kombinasi dari ketiga hal yang kita simpulkan tadi ini adalah hal yang sempurna banget untuk membuat sebuah malapetaka Iya, benar. Kak, kayak gitu. Nah, insiden ini tuh juga lebih dari sekedar berita kebakaran. Ini menyentuh 3 isu krusial. Nah, itu apa aja sih? Yang pertama adalah soal reputasi. Yang dimana seperti yang dikhawatirkan, banyak TKI lain di kolom komentar ulah satu orang ini bisa merusak citra jutaan pekerja Indonesia yang sudah bekerja keras menjaga nama baik. Benar Kak. Kepercayaan perusahaan-perusahaan Jepang itu bisa luntur kepada warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Benar kayak banget, gitu. benar. Ini sangat disayangkan sih. Masalah ini juga pernah disorot oleh YouTuber Indonesia di Jepang, Neo Japan, yang beberapa waktu lalu mengingatkan agar TKI tidak membawa kebiasaan buruk dari Indonesia ke negeri orang. Karena kan berbeda-beda ya kulturnya, budayanya, kebiasaannya, benar banget Kak. Dan sekarang ini kejadian ini juga seolah membenarkan kekhawatiran tersebut. Nah, ini ada salah satu cuplikan singkat tentang pesan Neo Japan untuk warga negara Indonesia yang akan tinggal di Jepang. Kita tonton videonya. Nah, ini sebenarnya aku pernah lihat juga Kak, Aku juga video pernah ini ya kan, lihat. karena memang beliau ini dengan niat yang baik untuk mengingatkan para warga negara Indonesia atau WNI yang akan bekerja ataupun sekolah ataupun berlibur di sana ya Kak ya, di Jepang khususnya, untuk menjaga norma dan juga etika untuk menghormati dan juga menghargai kebiasaan dan juga culture di negara Jepang kayak gitu. Nah, ini beliau kayaknya menempatkan pesan ya gitu untuk mengingatkan sebagai salah seorang yang sudah tinggal di Jepang cukup lama ya. Mungkin teman-teman di sini Sobat Debius juga tahu siapa itu Neo Japan. Tuh, untuk mengedukasi WNI ini udah cukup jelas banget ya Kak pesannya itu. Tuh. Sangat disayangkan saja ya sehingga pesan itu akhirnya disampaikan, disebarluaskan melalui YouTube kayak gitu Kak. Nah, yang kedua adalah konsekuensi hukum dan juga finansial. Kita juga bisa dengar ya tadi yang sudah kita sampaikan tadi di awal bahwa kerugian ini sudah mencakup kurang lebih 800 juta Kak. Dan kalau kalian ataupun oknum ini tidak bisa membayar, ada opsi bekerja 8 tahun dengan gaji dipotong. Waduh. 8 tahun tuh kita udah umur berapa Kak? Iya, aduh. Itu udah lama banget teman-teman karena itu bukan 1 bulan atau 2 bulan, itu 8 tahun. Itu gajinya akan dipotong kalau dia nggak mampu untuk bayar ganti rugi 800 juta tadi. Nah, meskipun ini perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, hal ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran semacam ini di negara Jepang. Dan tidak ada toleransi apabila ini merugikan fasilitas negara, seperti itu. Dan yang ketiga adalah cerminan sistem, yaitu apakah pembekalan sebelum berangkat itu sudah cukup
apakah edukasi mengenai budaya disiplin dan tata aturan di Jepang itu sudah benar-benar meresap kepada WNI yang akan bekerja di Jepang, ataupun ini harus jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan P3MI. Untuk itu penting bagi kita semua, terutama bagi rekan-rekan yang berjuang di negeri orang, untuk tahu bagaimana cara agar tetap aman dan taat aturan. Berikut adalah beberapa langkah kunci yang harus diikuti oleh setiap PNI. Yang pertama, pastikan bekerja lewat jalur prosedural. Nah, jangan teman-teman pergi ke luar negeri ataupun bekerja ke luar negeri lewat jalur ilegal ya, Kak, ya. benar. Lewat jalur belakang dan nggak tahu ini visanya kemana dan mereka mau dibawa kemana kayak gitu. Yang kedua adalah pahami kontrak kerja. Teman-teman harus tahu nih kontrak kerja di sana berapa tahun dan ngapain aja nih setiap harinya kayak gitu. Dan yang ketiga, ikuti semua pelatihan yang ada. Nah, teman-teman sebelum bekerja ke luar negeri ataupun sesaat sudah bekerja itu akan mendapatkan pelatihan atau mentoring, Kak, agar bekerjanya itu sesuai aturan kayak gitu. Dan yang terpenting dan yang keempat di sini adalah hormati budaya dan aturan setempat. Atau teman-teman pun kalau Benar. bekerja di Jepang berarti harus mengikuti etika ataupun budaya yang ada di Jepang juga kayak gitu. Karena kalian kalau bekerja di luar negeri bukan hanya membawa diri sendiri, Kak, tapi juga membawa nama baik negara kalian, yaitu benar khususnya banget. Indonesia. Nah, untuk kita semua, insiden ini juga menjadi pelajaran juga pengingat bahaya api di dapur bukan hanya sekedar memasak dengan api kecil, tapi itu bisa membawa dampak yang cukup besar ya, Kak, ya. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, selalu awasi kompor, jauhkan benda yang mudah terbakar, serta bersihkan area yang masak, ataupun ada kemungkinan miliki alat pemadam api di rumah kalian, kayak gitu. Nah, tragedi di Shiga ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Satu kelalaian fatal tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga mencoreng perjuangan ribuan pahlawan devisa lainnya. Semoga ada solusi terbaik bagi semua pihak yang terdampak, dan semoga ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Gimana nih menurut kalian? Apakah seharusnya perbuatan WNI ini dibenarkan, ataupun itu salah, ataupun dia akan mengganti rugi ataupun dipotong? Ya, we never know. Tulis pendapat kalian di komentar di bawah. Kita diskusi kecil-kecilan di komentar bawah. Dan terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya buat kalian yang mau ikutin ikutin channel DB News buat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan bye!